Bangun pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari pendidikan, hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih kepada hamba seperti kita yang gemar berbuat dosa, dan masih memberikan nikmat sempat kepada kita yang gemar bermaksiat, yang penyakit iri dengkinya sering kumat, yang niatnya sudah bulat tapi sampai sekarang belum jadi bertaubat. Kedua kalinya, sholawat beriringkan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi terakhir, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak, insya Allah, amin. Berbicara tentang pendidikan, pendidikan adalah salah satu pilar penting suatu bangsa. Pendidikan menjadi salah satu tolak ukur sumber daya manusia yang ada pada suatu bangsa tertentu. Artinya, pendidikan memiliki peran penting untuk kemajuan suatu bangsa. Oleh sebab itu, perhatian terhadap pendidikan tidak boleh dikesampingkan, bahkan harus menjadi prioritas utama untuk mencetak dan melahirkan insan-insan akademis yang akan menjadi tonggak kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang penduduknya berpendidikan tinggi dan maju akan membuat bangsa tersebut maju dan disegani oleh bangsa lainnya. Muhammadiyah adalah suatu organisasi Islam yang bukan hanya di Indonesia, tapi sampai di dunia, yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan, yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nama Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadiyah didirikan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis, atau yang biasa kita kenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah selalu memegang komitmen untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat latar belakang status sosial. Sepak terjang Muhammadiyah dalam menghiasi dan mewarnai dunia pendidikan di Indonesia tidak diragukan lagi. Terbukti dengan lembaga pendidikan yang dimilikinya. Dari data yang diperoleh oleh Republika, jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah mencapai lebih dari 10.000. Tepatnya 10.381. Terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, sekolah luar biasa, dan perguruan tinggi. Untuk TK atau PTQ berjumlah 4.623, SD atau MI 2.604, SMP atau MTS 1.772, SMA, SMK atau MA 1.143, pondok pesantren 67, sekolah luar biasa atau SLB 71, dan perguruan tinggi mencapai 172. Seluruh lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah ini tersebar luas hampir di seluruh bumi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari tanah Rencong sampai tanah Papua. Lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah ini telah tersebar di seluruh bumi Nusantara, bahkan sampai daerah pelosok sekalipun. Muhammadiyah kini telah berkiprah secara nasional, bahkan go internasional. Muhammadiyah kini juga telah mendirikan perguruan tinggi di luar negeri. Abdul Mu'ti dalam prolog mengkokohkan spirit Muhammadiyah, menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pembaharuan
yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Muhammadiyah melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan melalui 3 hal. Yang pertama, dalam bidang kurikulum. Pendidikan Muhammadiyah mengajarkan studi agama dan studi pengetahuan sekaligus. Yang kedua, dalam hal pembaharuan metode. Muhammadiyah melakukan pembaharuan metode dari metode klasik ke metode modern. Yang ketiga atau yang terakhir, pembaharuan institusional. Muhammadiyah melakukan pembaharuan dengan memadukan sistem pendidikan sekolah dengan pesantren atau yang biasa kita kenal dengan istilah boarding school. Landasan berdirinya Muhammadiyah adalah sebuah motivasi teologis yang menjelaskan bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam keimanan dan ketakwaan, seseorang harus memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu alimun bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang memiliki keimanan dan memiliki pengetahuan akan bermartabat. Derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai manifestasi daripada motivasi teologis ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan agama sebagai bentuk amal soleh dengan harapan untuk melahirkan seorang intelek ulama atau ulama yang intelek. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Umar Al-Faruq Ar-Risalah menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang paling berjaya. Berbagai amal usaha yang dimilikinya termasuk di dalamnya pendidikan, menjadikannya semakin kokoh. Jadi, tanpa kita sadari, Muhammadiyah sangat berperan penting dalam mencerdaskan bangsa. Mulai dari yang masih muda sampai yang sudah tua. Mulai dari yang masih balita sampai yang sudah susah jalannya. Seutas benang disulam oleh ibunda, jadi tas cantik, indah dan penuh warna. Cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada hilaf sikap dan kata. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat.